Terak di tempat, gerak. Senyum-senyum Pak, saya loncat pun aku saja. Aku suruh keluar Pak nanti. Siap, gerak. Oke, silakan masuk. Pagi Bu. 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 Pagi Bu, pagi Bu. Pagi Bu. Berdiri. Coba yang di depan ini, jangan di belakang. Ada orang, di depan. Di sini ada perempuan. Oke. Ke depan. Siapa mau pimpin doa kita ya? Dari Sabang sampai Merauke, Kelompok satu itu buat simpan jaya. Mari kita berdoa dulu ya. Tuhan, kasihkan Tuhan, kami belajar agar hidup sejak sesuai dengan yang diberikan kepada kami. Ya Tuhan, lindungi hidup kami, yang memegang wajah kami sampai ke perguruan tinggi. Ya Tuhan, kami memegang sepenuhnya sepenuhnya kami. Amin. Bersiap. Kepada ibu guru kita. Hormat, gerak. Oke, selamat pagi, silakan dulu. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, Ibu terlebih dahulu mengabsensi coba dipanggil satu-satu namanya didengarkan ya. Oke. Ketika Ibu nanti memanggil namanya satu-satu, coba diberikan pendapatnya seperti apa suasana hatimu di pagi hari ini. Misalnya Alfredo, saya senang Bu. Udah? Natalia. Udah? Saya merasa sedih Bu. Itu. Contoh ya. Berikan suasana hatimu seperti apa ketika Ibu memanggil namamu. Semuanya harus memberikan pendapat. Oke? Yang pertama Ibu panggil namanya, dengarkan ya. Alfredo Simbolon. Saya senang. Asmira. Belsajer. Saya senang. Benny. Saya senang, Boy. Saya senang. Chelsea. saya sangat ceria. Daniel. Saya senang. Daniel Purba. Saya sangat senang. Fitri. Saya sangat senang. Gabriel. Ion. Saya sangat senang Bu. Irwansa. Saya sangat senang Bu. Markus. Saya sangat senang Bu. Natalia. Saya sangat senang Bu. Natalia Sitorus. Perlindungan. Saya senang Bu. Forman. Saya sangat nyaman Bu. Rafael. Saya sangat senang Bu. Ramos. Saya senang Bu. Rico. Saya
Saya sedang Bu. Sahata, Saya sedang Bu. Tristan, Saya sedang Bu. Triple. Saya sedang Bu. Oke, berarti semuanya hadir. Tadi udah diberikan seperti apa suasana hatinya di pagi hari. Di pagi hari ini tadi ada yang merasa senang, ada yang merasa apa lagi? Nyaman, apa lagi? Ceria. Ceria. Oke, terima kasih buat pagi hari ini kita akan memulai pembelajaran kita yaitu tentang teks cerpen. Apa Ibu bilang? Tentang teks cerpen. Coba dibuka buku bacaannya, kita belajar tentang teks cerpen. Sebelumnya pembelajaran kita yaitu tentang teks persuasif. Oke. Nah, di sini sebelum Ibu memulai pembelajaran kita tentang teks cerpen, alangkah lebih baik kita melihat apa itu pembelajaran kita hari ini tentang indikator kompetensi dasar. Coba diperhatikan, apa di sini kompetensi dasar kita? Menelaah. Coba ulangi sekali lagi. Kompetensi dasar kita untuk hari ini apa nak? Oke, di sini dibuat menelaah struktur dan aspek kebahasaan cerita pendek yang dibaca atau didengar. Indikator pencapaian kompetensi. Coba dibaca sekali lagi, ulang. Menganalisis teks cerpen yang dibaca atau didengar. Yang serentak 1, 2 ya. Menganalisis struktur teks cerpen yang dibaca atau didengar. Ya. Menganalisis struktur teks cerpen yang dibaca atau Didengar. Iya, didengar. Nah, sebelumnya kita hari itu pembelajaran kita tentang teks persuasif. Kira-kira masih ada yang ingat tentang teks persuasif? Apa itu teks persuasif? Siapa yang bisa nak? Siapa yang bisa tentang teks persuasif? Ayo. Siapa bisa nak? Ayo, satu orang. Apa itu teks persuasif nak? Satu orang. Siapa bisa memberikan pemahamannya tentang teks persuasif? Apa itu teks persuasif? Siapa bisa? Teks persuasif kemarin itu kita pembelajarannya yaitu tentang teks persuasif. Apa itu teks persuasif? Siapa bisa? Apa teks persuasif nak? Coba tunjuk tangan ya. Mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu. Iya, mengajak masyarakat untuk melakukan sesuatu. Kira-kira ada lagi memberikan pendapatnya? Oke, terima kasih atas pendapat yang sudah diberikan oleh temanmu tentang teks persuasif. Oke, kita lanjut pembelajaran kita yaitu tentang teks cerpen. Sebelum kita memulainya, kita harus paham atau tahu dulu tentang tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini bisa dilihat? Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama apa itu nak? Coba dibaca dengan serentak. Ulangin. 1, 2 ya. Evaluasi, resolusi. Yang pertama, peserta didik mampu menemukan struktur penceritaan teks cerpen yang meliputi orientasi, komplikasi, resolusi dan koda dari
kegiatan menyimak tayangan video nanti Bu tayangkan videonya. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis struktur penceritaan teks cerpen yang meliputi orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda dari kegiatan menyimak tayangan video cerita pendek. Inilah nanti yang ingin kita pelajari atau tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya, siapa yang bisa memberikan pendapatnya tentang pemahamanmu, yaitu pengertian teks cerpen? Siapa bisa nak? Tunjuk tangan. Siapa bisa? Tunjuk tangan, ayo. Apa itu cerpen? Siapa bisa, ayo. Ayo, Fit. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Saya akan membaca tentang pengertian cerpen. Cerpen adalah cerita pendek yang berisi satu kisah yang selesai dibaca dalam sekali dulu. Cerpen adalah karya sastra yang mengisahkan kehidupan tokoh cerita tentang cerita singkat. Karena kisah kehidupan yang diceritakan singkat peristiwa Oke, siapa bisa lagi memberikan pendapatnya? Ada lagi yang mau memberikan apa itu cerpen? Oke, silakan. Cerpen adalah rangkaian peristiwa yang saling menyambung. Kesinambungan peristiwa dalam sebuah cerita ditandai dengan adanya penanda urutan waktu atau konjungsi temporal. Oke. Nah, di situ tentang, silakan duduk. Terima kasih. Kita berikan tepuk tangan untuk temanmu. Oke, tadi Ibu tanya yaitu tentang pengertian cerpen. Coba dituliskan dulu ayo biar kamu paham apa itu cerpen. Cerpen adalah sebuah jenis karya sastra. Cerpen adalah sebuah jenis karya sastra yang menggambarkan cerita atau kisah alur hidup manusia dalam bentuk tulisan yang ringkas dan jelas. Oke, itulah sebuah pengertian teks cerpen. Kemarin Ibu bilang di bawah bukunya kan? Udah? Tadi apa Ibu katakan tentang pengertian teks cerpen di situ yang sudah kamu tulis? Coba dibaca serentak 1, 2 ya. Nah itulah tentang pengertian cerpen. Nah selanjutnya, ketika kita mempelajari teks cerpen yaitu cerita pendek, kita harus tahu yaitu tentang strukturnya ini. Kira-kira apa yang terlintas di benakmu tentang struktur cerpen? Siapa bisa? Struktur cerpen. Apa itu struktur cerpen? Yang pertama adalah orientasi. ya, apa lagi? Komplikasi. Apa lagi? Resolusi.
struktur teks cerpen. Teks cerpen itu harus kamu ingat. Paham? Karena dari situlah kita, oh ternyata struktur cerpen ini. Yang pertama adalah tadi apa? Orientasi. Orientasi. Yang kedua apa? Komplikasi. Ketiga apa? Evaluasi. Iya, evaluasi sama dengan resolusi. Apa lagi? Nah, ada berapa? Ada berapa struktur cerpen? Iya, ada 4. Itu harus kamu ingat. Nah, paham? Paham? Oke, biar kita lanjut. Nah, ketika kita sudah mengetahui strukturnya, kita juga harus tahu apa itu ciri-ciri cerpen. Ciri-ciri cerpen. Ciri-ciri cerpen kita harus tahu. Siapa kira-kira bisa memberikan pendapatnya? Apa itu ciri-ciri cerpen? Ada berapa ciri-ciri cerpen yang kamu ketahui, nak? Ada berapa ciri-ciri cerpen yang kamu ketahui, nak? 3, Bu. Coba sebutkan. Menentukan struktur teks cerpen. Itu nak struktur yang kita minta ciri-ciri Cerpen. sama halnya seperti ini Fitri, ciri-cirinya berambut panjang, kulitnya agak kehitaman sedikit, tingginya sedang, kan gitu nak? Itu adalah sebuah ciri-ciri. Jadi sekarang kita juga harus tahu seperti apa ciri-ciri cerpen. Ah? Boleh. Apa lagi nak? Oke, nah itulah nanti yang ingin kamu kerjakan secara berkelompok. Kamu harus tahu, oh ternyata ini ciri-ciri cerpen, oh ternyata ini. Oke, paham? Nah, biar kamu paham atau tahu tentang ciri-ciri cerpen, kita akan menayangkan sebuah video. Kita tayangkan dulu sebuah video. Coba diperhatikan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi Kelihatan? wabarakatuh. Didengar, disimak ya. Nama saya Selvi Cicilia dari sekolah SMP Negeri 7 Guru kelas 9A. Di sini saya akan membacakan cerpen yang berjudul Aku dan Impianku. Aku dan impian. Sambil dicatat apa yang itu Tentulah cita-citamu setinggi langit, bermimpilah setinggi langit. Karena jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Ya, kata-kata itulah yang terus menjadikan motivasi dan semangat sampai saat ini. Namaku Selvi Cicilia, seorang gadis yang terlahir dari keluarga sederhana. Kini aku duduk di bangku sekolah menengah pertama, tepatnya kelas 9. Aku memiliki impian yang sangat besar yang mungkin atau bahkan tidak mungkin terwujud. Tapi aku yakin aku pasti bisa, bahwa apa yang aku impikan bisa tercapai. Impian terbesarku adalah masuk universitas negeri yaitu UGM dengan jurusan kedokteran yang tentunya banyak diminati oleh orang-orang. Ya, memang tidak mudah untuk masuk di universitas tersebut. Tapi aku selalu berdoa kepada Tuhan agar impianku tercapai dan belajar dengan giat. Bahkan ini sekali. Aku ingin melihat kedua
suatu buku dipenuhi kata-kata motivasi yang membuatku semangat. Kemudian orang tuaku merupakan suatu hal yang membuatku sangat yakin menempuh pendidikan yang lebih layak lagi. Yang ku tahu, kisah ini tidak lagi dijelaskan secara mudah. Kisah ini penuh rintangan dan suatu hal yang membuat aku sangat yakin menempuh pendidikan yang lebih layak lagi. Kisah ini penuh rintangan dan perjuangan yang kadang membuatku menangis. Aku seringkali berkata atau berdoa sehabis sholat, "Ya Allah, jika kali ini aku lelah, berikan aku semangat yang tak pernah berhenti dan meneruskan impianku." Ucapku jika lelah mulai menghalangiku, dan hari demi hari, malam demi malam, aku selalu berdoa kepada Allah untuk memberikan kemudahan di setiap perjuanganku dan berharap Allah memberikan aku jawaban dan hasil yang baik untukku. Aku belajar hingga larut malam. Aku melihat tulisan yang ingin aku pahami. Ya, memang tidak mudah, namun ini perjuangan yang aku barengi dengan usaha hidup aku. Perjuangan yang tidak akan pernah berhenti. Kerja keras untuk ini akan terbalas lebih. Aku harap ini akan jadi kenangan yang akan aku ingat jika aku masuk di universitas tersebut. Semoga aku bisa meneruskan niatku membahagiakan kedua orang tuaku. Sekian cerpen dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nah, tadi udah kalian melihat atau menonton, yaitu tentang sebuah video cerpen. Apa judulnya? Aku dan impianku. Iya, Aku dan Impianku. Itulah judul cerpen yang sudah Ibu tayangkan barusan. Nah, Ibu mau minta kepada kalian menentukan yang mana di situ. Mana Pak kalian? Videonya mana? Menentukan yang pertama tadi apa? Strukturnya? Yang pertama adalah Orientasi. Yang kedua? Komplikasi. Yang ketiga? Evaluasi. Apa lagi? Nah, yang keempat ini nanti kamu tentukan, yaitu di dalam sebuah cerpen tersebut. Nah, Ibu akan membagikan tentang LKPD-mu, lembar kerja siswa. Udah? Ibu akan memberikan supaya itu nanti menjadi tugasmu yang ingin kamu kerjakan di dalam bentuk kelompok. Nah, tetapi sebelumnya Ibu akan menentukan kelompoknya masing-masing. Kelompoknya masing-masing. Yang pertama yaitu kita jumlahnya berapa? 25. Berapa jumlahnya? 25. 25 berarti kita buat dia per kelompok 5 orang. 5 orang per kelompok. Udah? Ibu yang menentukan siapa-siapa aja orangnya yang satu kelompok.
Boy Silaban, mana? Yang kedua Fitri. Yang ketiga Riko. Yang keempat Bersajar. Yang kelima Asmira. Nah, itulah dulu satu kelompok. Kelompok yang kedua, nama-namanya adalah yang pertama yaitu Tristan, mana? Yang kedua Tripel. Yang ketiga Natalia. Keempat Chelsea. Yang kelima Natalia Sidorus. Oke, itu untuk kelompok yang kedua. Yang kedua, kelompok yang ketiga, Ibu panggil namanya yaitu yang pertama adalah Gonggong. Kedua Rido. Ketiga Daniel. Keempat Ion. Yang kelima Martupa. Oke, itu yang kelompok ketiga. Kelompok keempat, Ibu panggil namanya. Yang pertama adalah Forman. Yang kedua Sahata. Yang ketiga Joy. Yang keempat Alfredo. Yang kelima Perlindungan. Itu kelompok keberapa? 4. Kelompok keberapa? 4. Kelompok 5. Kelompok 5 berarti satu kelompok lagi ya? Kelompok 5 yang pertama adalah Rafael. Yang kedua Benny. Yang ketiga Ramos. Yang keempat Daniel. Daniel mana? Yang kelima Gabriel. Oke. Itulah dulu kelompok kelima. Berarti semua udah ada kelompoknya sendiri. Oke. Jadi kita sebentar lagi akan membentuk sebuah kelompok. Tadi udah Ibu tentukan nama-namanya per kelompok. Nanti kamu tentukan masing-masing nama kelompokmu ya, yang bervariasi karena saat ini kita belajar tentang cerpen. Nanti apa yang terlintas di benakmu itulah tuliskan di dalam kelompokmu itu namanya ya. Paham? Nah, sekarang Ibu minta bentuklah kelompokmu biar kita kerja kelompok berdiskusi, jangan ribut, pelan, jangan kerjanya semua bekerja. Ayo. Ibu kasih waktunya 5 menit selesai. Ayo. kelompok. Nanti aja ini buat kelompoknya. Nanti ketika kita presentasikan. Sudah? Nah, sekarang kamu ingin mengerjakan, tadi sudah menonton sebuah video. Videonya kamu ingin menentukan yang mana dikatakan di situ
orientasi, komplikasi, resolusi, koda dan orientasi, komplikasi, resolusi dan koda dalam teks cerpen yang sudah kalian tonton atau sudah banyak sih jawabannya tadi. Jadi sekarang kerjakan per kelompok. Harus ditentukan yang mana orientasinya. Orientasi kira-kira apa yang tadi benar, apa itu orientasinya? Orientasi Yaitu prinsip pengenalan latar dan tokoh cerita. iya, pengenalan latar tokoh cerita. Konflik, orientasi, komplikasi. Siapa yang mengerti tentang komplikasi? Komplikasi yang berisi munculnya masalah atau konflik yang ada di tokoh. Iya, yang munculnya sebuah konflik dalam sebuah cerpen. Yang ketiga apa? Resolusi. Siapa bisa memberikan pengertian tentang resolusi itu apa itu nak? Yuk. Solusi konflik atau masalah yang menuju klimaks atau puncak dan mulai menemui penyelesaiannya. Iya. Kalau resolusi itu adalah penyelesaian sebuah masalah. Yang terakhir siapa bisa nak memberikan pengertiannya apa itu koda itu? Apa koda nak? Apa itu koda? Apa koda? Di situ yaitu sebuah pesan moral. Iya kan? Harus ada sebuah pesan. Oke? Nah, sekarang bisa kamu kerjakan setiap kelompok yaitu tentang cerpen yang sudah Ibu tayangkan tadi. Tentukanlah di situ yang mana orientasi, komplikasi, resolusi dan koda. Ini nanti Ibu berikan LKPD-nya dikerjakan masing-masing. Ini nanti dibagi. Itu guys ya. Dikerjakan cepat. Ada di situ udah buat itu. Nanti kamu tentukan udah mana di situ orientasinya, komplikasi, semua bekerja, yang lain tulis dulu nanti giliran. Tapi kerja dulu masing-masing ya. Selesai mereka nanti udah kerjakan dulu. Nanti bergiliran. Oke? Semua harus aktif. Jangan ada yang diam atau gimana. Bekerja semua. Namanya berkelompok. Ayo.
Kelompoknya buatkanlah berdirikan di atas mejanya. Ya. Udah. Sama-sama membaca supaya paham nanti yang mana yang perlu disampaikan. Semua mempelajarinya yang aku kasih. Sudah selesai? Sudah selesai? Belum. Oke, cepat ya. Biar langsung kita presentasikan sama halnya seperti hari itu cara mempresentasikannya. Ketika ada pertanyaan dari temannya nanti boleh diberikan. Berarti nanti satu kelompok ada yang mencari kesimpulan apa? Kesimpulannya beda ya. Kesimpulannya.
Oke. Kelompoknya masing-masing dirapikan biar kita akan mempresentasekan. Tetapi sebelum kita mempresentasekan, Ibu akan mensugesti kalian dulu. Udah? Sebelumnya kita tentang SDGs, yaitu sebuah permainan. Sekarang Ibu akan mensugestimu. Jadi berarti ini diberikan pendapat masing-masing. Pendapat masing-masing. Oke. Kamu simak, Ibu akan membacakannya, didengar. Masing-masing nanti Ibu tanya akan memberikan apa yang ada di dalam hati masing-masing. Dengarkan. Tulislah kesalahan apa yang telah kamu buat hari ini kepada ibumu. Paham? Tuliskanlah tentang kesalahan apa yang kamu buat kepada ibumu hari ini. Coba siapa bisa? Dapat disimak? Bisa paham apa yang Ibu berikan pertanyaannya? Bisa? Coba didengarkan sekali lagi Ibu baca ya. Bisa ditulis, Ibu ganti berarti diungkapkan. Coba kamu ungkapkan kesalahan apa yang telah kamu buat hari ini kepada ibumu. Udah? Coba nak tahu. Oke. Sebuah kesalahan. Buat suaranya. Oke. Sudah? Sekarang yang kedua. Yang kedua di situ disimak ya. Kalau pada hari ini kamu diberi kesempatan untuk bertemu dengan ibumu, apa yang akan kamu lakukan? Tadi sebuah kesalahan. Sekarang apa yang kamu lakukan ketika kamu bertemu dengan orang tua? Orang tua. Coba. Buat suaranya biar Ibu dengar. Oke. Jadi ketika kita membuat suatu kesalahan berarti kita harus minta maaf. Bisa itu kamu bayangkan ketika kamu membuat salah kepada orang tua, berbuat salah kepada orang tua? Tadi udah berbagai macam kesalahan yang sudah kalian paparkan atau ungkapkan. Berarti di situ kita ketika bertemu kembali dengan orang tua kita harus maaf. Oke, tepuk tangan. Kita harus mau mengakuinya setiap kesalahan. Oke, berarti masih semangat, masih fresh, ya kan? Masih bisa memberikan suatu pendapat nantinya. Itu kita kerja kelompok atau diskusi. Kita akan menampilkan yaitu tugas atau kerja kelompok. Kira-kira siapa yang pertama menampilkan tugasnya? Yuk, apanya? Kerja kelompoknya, di hasil diskusinya. Siapa yang duluan? Atau Ibu yang mengunjuk ya? Coba. Ini kelompok komplikasi siapa? Oke. Berarti kita buat dulu orientasi. Tepuk tangan untuk kelompok orientasi.
datang dari kelompok orientasi Buat suaranya, kedengaran. Saya mulai sempat mencari Yang lain didengar ringan pendapatmu. saya tidak terbungkus mendung lagi. Angin malam semakin kencang. Udara terasa tambah dingin. Sedangkan tumpukan kerja tugas kuliahku masih menumpuk di meja belajar. Aku mengeluap karena ngantuk telah datang mengganggu tugasku. Oke, itu adalah sebuah orientasi. Orientasi. Coba diulang, dibaca sama teman yang lain. Gantian, ayo. Bantu ibu buat. Foto, ayo, buat. Orientasi, saya rembulan sempat mencari bumi, namun tak lama cahaya terang tembus mendung lagi. Angin malam semakin kencang, udara terasa tambah dingin. Sedangkan tumpukan kertas tugasku kuliahku masih menumpuk di meja belajar. Aku menguap karena kantuk telah datang mengganggu tugasku. Oke. Udah? Nah, itulah tadi sudah dibacakan oleh temanmu, yaitu tentang sebuah cerpen yang menentukan yang mana itu orientasinya. Saya tanya sekali lagi, orientasi itu apakah yang tergolong di dalamnya tadi, nak? Apa yang tergolong di dalam orientasi? Orientasi itu tentang pengenalan. Iya. Apakah itu sudah tergolong yang barusan disampaikan oleh temanmu? Kelompok orientasi? Sudah? Yaitu orientasi tadi pengenalan. Latar tokoh cerita. Kira-kira di mana latarnya tadi? Di mana latarnya itu? Latarnya di mana? Latar itu adalah tempat. Di mana? Di mana? Ibu? Oke. Nah, itulah tadi sudah dibacakan oleh temanmu, yaitu tentang orientasi sebuah cerpen. Kira-kira ada yang memberikan tanggapan kepada mereka? Ada? Tidak ada? Tidak ada. Oke. Terima kasih untuk kelompok orientasi. Berikan tepuk tangan. Silakan duduk. Untuk kelompok orientasi silakan dibacakan hasil diskusinya. Ayo nak berdiri semua. Ayo. Baik, terima kasih. Jangan. Ayo. Baik, terima kasih kami. Baik, terima kasih kami akan membacakan Hasil diskusi kelompok kami. Resmi komplikasi hujan sudah seminggu ini hujan selalu menyambangi bumi. Terkadang pagi, siang, sore ataupun malam hari hujan datang tak terduga lagi. Aktivitas manusia terkendala oleh datangnya hujan yang tidak tiada menentu. Aku mengikuti hujan dari celah jendela kamarku. Jegar bunyi petir meluluhkan konsentrasi istri pada seketika. Suasana ruang belajar gelap dekat. Aku prihatin sekali dengan sikap manusia saat ini. Ketika bencana datang menderang manusia tidak mau kontroversi diri. Yang paling aneh adalah saat bencana melanda suatu daerah, para penduduk malah beramai-ramai menuntut pemerintah yang dianggap tidak becus mengatasi bencana. Tidak bisa, selain harus menolak bencana, penjawab juga harus bertanggung jawab atas kerusakan rumah kami akibat banjir. Teriak salah satu seorang dari warga. Oke. Baiklah, sekian hasil diskusi kami. Terima kasih. Oke. Nah, di sini kelompok komplikasi sudah membacakan, yaitu tentang menentukan sebuah komplikasi, sebuah cerpen. Nah, kira-kira ada yang memberikan pertanyaan kepada mereka, yang mana di situ tentang komplikasinya, biar mereka boleh memaparkannya. Boleh ditanya, ayo. Ada?
kira-kira yang mana yang sudah kamu tentukan di situ bagian komplikasinya, yaitu sebuah masalah. Coba dipaparkan, nah, ayo. Ada yang bisa? Ayo. Hujan selalu menyamai bumi. Hujan selalu melampaui bumi. Nah, coba ulangi sekali lagi, ganti dulu temanmu yang membacakan quote biar mereka boleh memberikan suatu pendapatnya lagi. Quote baca biar didengarkan. Yang mana di situ sebuah permasalahan, yaitu tentang komplikasi. Oke, silakan. Sudah seminggu ini hujan selalu menyamai bumi, terkadang pagi, siang, sore, ataupun malam hari. Hujan datang, tak peduli waktu lagi. Aktivitas manusia terkendala oleh datangnya hujan yang tidak menentu. Aku mengintip hujan dari celah jendela kamarku. Bunyi petir meluluhkan hatiku. Konsentrasiku listrik padam seketika. Suasana ruang belajar gelap pekat. Aku prihatin sekali dengan sikap manusia saat ini. Ketika bencana datang mendera, manusia tidak mau introspeksi diri. Yang paling aneh adalah saat bencana melanda suatu daerah, para penduduk malah beramai-ramai menuntut pemerintah yang dianggap tidak becus mengatasi bencana. Tidak bisa. Selain harus menolak bencana, pejabat juga harus bertanggung jawab atas kerusakan rumah kami akibat banjir. Teriak salah satu dari warga. Oke, udah. Nah, kira-kira menurutmu yang mana di situ masalahnya? Oke. Yang paling aneh adalah saat bencana melanda suatu daerah, para penduduk malah beramai-ramai menuntut pemerintah yang dianggap tidak becus mengatasi bencana. Ya, masalahnya di situ adalah yang pertama tadi hujan Selalu menyamai bumi. Yang kedua apa? Padam? Lampu. Itu sebuah masalah nggak? Ya, Bu. Baru yang ketiga apa? Sebuah bencana. Itu adalah sebuah masalah. Sama hanya nak. Ketika kamu ingin mau berangkat ke sekolah, hujan turun, masalah nggak bagimu? Salah kan? Ketika kamu sampai di sekolah, bukumu tidak ada kamu bawa pada jam pembelajaran misalnya bahasa Indonesia, masalah nggak? Itulah yang tergolong ke dalam sebuah masalah. Ada komplikasi. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok komplikasi. Selanjutnya untuk kelompok orientasi komplikasi resolusi. Resolusi sekarang ya. Habis komplikasi, resolusi jalan keluar sebuah masalah. Siapa bisa? Kelompok mana? Kalau siapa? Silakan. Bangun. Salah masuk. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Kami akan Pak, lagi dulu. membawakan hasil untuk kami, yaitu resolusi. Bangun. Kami masuk. Suara tersemak-semakan dari luar rumah ini dengan suara bunyi dari tebing gunung. Aku terpaksa membawakan kedua orang tua. Dengan tanpa basa-basi mereka terseret dan belajar gelas sebelum enak. Harus kami sampai ke rumah. Menurut kami tak bisa memeluk dan mengadu. Kami hanya bisa menatap dan menangisi peristiwa yang tentu saja menunggu nyawa kami. Peristiwa yang telah menggubur rumah dan rata benda milik kami. Buku-buku dunia serta laporan media belum selesai kerjakan telah hilang. Pada teman ini hasil diskusi kelompok. Oke, sekarang yang ketiga. Habis orientasi komplikasi resolusi. Iya, ketika ada masalah berarti harus ada jalan keluarnya sebuah masalah. Jalan keluarnya
Kira-kira yang mana di situ yang menentukan bahwa itu sudah ada jalan keluar masalah atau penyelesaian sebuah masalah. Siapa bisa memberikan pendapat tadi dan dibacakan oleh teman? Siapa bisa memberikan pendapatnya? Ayo. Yaitu jalan keluar sebuah masalah tadi ada 3 masalahnya. Jadi cara penyelesaiannya ini seperti apa? Coba berikan yang mana di situ kalimatnya yang sudah dibacakan oleh temanmu atau kelompok evaluasi bisa? Yang mana di situ jalan keluar masalahmu itu? Yang mana? Siapa bisa? Korman bisa? Kelompoknya? Itu tercantum di dalam orientasi komplikasi resolusi. Di resolusi itu ada. Coba, ayo. Siapa bisa memberikan? Bisa? Evaluasi? Yang mana di situ jalan keluar sebuah masalah? Yang mana? Ayo, berikan pendapatnya. Resolusi itu adalah jalan keluar sebuah masalah. Yang mana di situ kalimatnya jalan keluar masalah itu? Jangan semua dibacakan. Kira-kira kalimat yang mana itu yang pas, yang cocok untuk sebuah jalan keluar masalah? Yaitu resolusi. Ayo. Coba kau baca ulang yang lantang suaranya. Tadi siapa? Kau dulu aja. Baca itu. Kau kita kau. Ayo. Kuat. Bangun tanah longsor. Bangun tanah longsor suara Bangun. Tanah longsor. Suara bersaut-saut dari luar rumah giding suara gemuruh dari tebing gunung. Aku terpaksa membangunkan kedua orang tuaku dengan tanpa basa-basi mereka ku seret dan ku ajak dan lari sekuat-kuatnya. Nafas kami saling terega. Mulut kami tak bisa mengeluh dan mengadu. Kami hanya bisa menatap dan menangis peristiwa yang hampir saja meregup nyawa kami. Peristiwa yang telah menggebut rumah dan harta benda milik kami. Buku-buku kuliah serta laporan penelitian yang belum selesai ku kerjakan telah lenyap. Sekian. Oke. Sudah? Coba, kira-kira apa tadi itu resolusinya? Apa resolusinya? Siapa bisa memberikan pendapat yang sudah dibacakan oleh temanmu? Ayo. Mana resolusinya, yo? Ayo. Mereka kuseret dan kuajak lari sekuat-kuatnya. Ya, jalan keluar masalahnya itu adalah dengan berlari keluar menjauhkan semua longsor. Senyum-senyum mulutmu di situ. Membaca aja pun kau susah. Bikin malu kelas 9. Sudah? Nah itulah tadi, yaitu sebuah resolusi. Sekarang ditutup. Oke, silakan duduk. Kita lanjut untuk kelompok
kampung ini, kampungku telah rata dengan tanah dan tertimbun longsor yang meluncur dari tebing. Oke, coba diulangi, dibaca dulu buat nak ayo. Biar dengar sama temanmu yang lain yang mana dikatakan di situ koda. Dan tempat yang aman, tuanya menatap dengan sama tanah yang telah menutupi kehidupan kampung kami. Kehidupan seluruh kampung ini, kampungku telah rata dengan tanah dan tertimbun longsor yang meluncur dari tebing. Oke, itulah tadi sebuah koda. Jalan keluarnya tadi apa yang dibacakan temanmu? Bisa? Siapa yang bisa mengutarakannya seperti apa kodanya jalan keluar masalah itu? Atau yaitu pesan mo? Itu sekarang kan? Yaitu koda. Siapa bisa nak? Siapa bisa? Nanti kita buat kesimpulannya. Paham? Sekarang kita buat dulu pesan moral apa yang tercantum dalam cerpen tersebut, yaitu yang terakhir bagian koda. Kira-kira siapa yang bisa nak? Siapa yang bisa? Baca Firman. Ayo. Coba. Ayo, siapa bisa? Silakan. Aku hanya menatap dengan samar tanah yang telah menutupi kehidupan kampung kami. Ulangi sekali lagi. Aku hanya menatap dengan samar tanah yang telah menutupi kehidupan kampung kami. Ada lagi? Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk dia. Ada lagi yang lain? Coba siapa yang bisa memberikan pesan moral apa yang terdapat di dalam cerpen tersebut? Pesan moral. Kalau pesan moral itu berarti sama halnya dengan ketika kita atau ketika orang tua berpesan kepada kita. Itu maksudnya itu. Apa kira-kira pesan moralnya itu? Ayo. Ada yang bisa memberikan pendapatnya? Tadi di situ yang terakhir, dari tempat yang aman, ku hanya menatap dengan sama tanah yang telah menutupi kehidupan kampung kami. Kehidupan seluruh kampung ini, kampungku telah rata dengan tanah dari tertimbun longsor yang meluncur dari tebing. Kira-kira apa pesan moralnya itu, Mak? Apa pesannya? Bisa Apit? Apa pesan moralnya? Apa pesannya itu? Ketika terjadi seperti itu, seperti apalah pesannya kepadamu? Ada? Ada lagi memberikan yang terbaik lagi, yuk. Apa pesannya? Coba diberikan ngomong dulu. Apa pesan moralnya? Sudah berulang kali kukatakan ketika orang tua itu selalu berpesan yang benar, yang baik kepada kita. Ini tentang cerpen, kira-kira apa pesannya yang tercantum di dalam cerpen tersebut atau yang terlintas di benak atau pikiran? Kira-kira apa? Ada lagi, ayo. Kami ingin memperbaiki kampung kami. Oke, boleh. Kami ingin memperbaiki kampung kami atau lingkungan kami. Oke, terima kasih. Tutup nak. Sekian hasil diskusi kami. Maaf jika ada yang salah. Terima kasih. Oke, tepuk tangan. Nah, sekarang tinggal satu kelompok yaitu koda. Oke, kita membuat satu kesimpulan. Ayo, buat kesimpulannya. Hebat ya. Baiklah teman-teman, saya akan membacakan kesimpulan teks cerpen. Dari peristiwa yang aku alami, aku banyak belajar dan berproses. Meraih mimpi tidak mudah, meraih impianku itu dengan usaha, kerja keras, dan doa. Karena aku yakin dengan pikiran yang menang, maka hal itu akan membawa kita juga kepada kemenangan dan kepada mimpi yang diharapkan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Nah, itulah sebuah kesimpulan. Karena mimpi itu tidak begitu gampang kita untuk meraih mimpinya adanya. Oke, terima kasih.